Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Bintang Munggaran. Saya berasal dari Pangandaran, Jawa Barat. Pada saat ini saya sedang kuliah di KPI IPKOM angkatan 2018, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas pedagogik dengan tema kepribadian, kami di sini akan sedikit mengupas terkait apa sih itu kepribadian dan tipe-tipe atau jenis-jenis kepribadian yang ada di bawahnya. Yakni langsung saja, pertama-tama dari apa sih itu kepribadian atau pengertian kepribadian itu sendiri adalah suatu keseluruhan atau cara individu dalam bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lainnya. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol atau yang terlihat pada diri individu. Seperti kepada orang yang pemalu, biasanya kita dapat melihat atau menyematkan nama kepada si orang pemalu itu sebagai orang yang berkepribadian pemalu. Atau contoh yang lain seperti kepada orang yang supel diberikan atribut atau biasanya orang tersebut disebut sebagai orang yang mempunyai kepribadian yang supel. Dan kepada orang yang pelin-pelan atau yang semacamnya, yang lain yang pengecut ataukah yang semacamnya yang lainnya, itu biasanya kita sebut sebagai orang yang tidak mempunyai kepribadian atau yang lainnya. Berdasarkan psikologi, dapat dilihat dari seorang ahli psikologi yakni Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi sebagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur yang dan sekaligus mempunyai proses yang berkesinambungan. Jadi kepribadian merupakan suatu yang dapat berubah secara eksplisit. Alport menyebutkan bahwa kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan si individu tersebut. Seperti contoh misalkan seseorang pada saat dia masih sekolah TK misalkan, dia disebut orang sebagai orang yang pemalu. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, ya mungkin orang atau individu tersebut dia sekolah mulai sekolah SD, SMP, SMA, dia menemukan lingkungan baru, teman-teman yang baru. Dari situ dia akan lambat laun akan mengikuti alur lingkungan, alur pelajaran, alur pendidikan yang ada di lingkungannya, sehingga lambat laun kepribadiannya pun akan mengikuti sesuai lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, Alport itu menyebutkan bahwasanya kepribadian itu tumbuh dan mengalami perubahan. Maksudnya itu yakni tumbuh sesuai dengan keadaan tempat dan lingkungannya, serta mengalami perubahan diakibatkan oleh pendidikan atau edukasi yang didapatkannya dari lingkungan yang baru yang ia dapatkan, mungkin di sekolah atau di tempat yang lain. Lalu masuk sekarang kepada tipe-tipe kepribadian. Di sini saya membagi tipe-tipe kepribadian itu menjadi ada 4 bagian, yakni tipe sanguinis, lalu yang kedua
tipe melankolis, lalu yang ketiga adalah korelis, dan yang keempat adalah pragmatis. Langsung saja kepada tipe yang pertama, yakni tipe sanguinis. Tipe sanguinis ini adalah tipe yang sangat bersemangat, terlihat ceria, pergaulannya yang sangat hangat dan sangat menikmati kehidupannya walaupun dalam kondisi apapun. Ciri lainnya dari tipe sanguinis ini adalah ketika harus mengambil suatu keputusan cenderung lebih mendasarkan pada perasaan daripada pemikirannya tersebut, serta selalu mencari kesenangan, tidak suka membiarkan hatinya terlalu larut dalam kesedihan, dan gaya tersendiri dalam bicaranya bersuara lantang dan ramah kepada orang membuatnya tampak percaya diri, pandai menularkan perasaan semangat kepada orang lain, dan selalu ingin merasa dirinya dikenal banyak orang agar orang lain dapat mengikuti jejaknya. Kepribadian sanguinis ini biasanya dapat kita temukan pada seseorang yang mungkin kita ketahui sebagai seorang motivator, di mana ia sangat semangat dalam memotivasi orang-orang yang mungkin sedang dalam masalah, mereka yang sedang terjerumus ke dalam suatu mungkin dibilang jurang permasalahan yang dalam. Maka dari situ dibutuhkanlah suatu seorang motivator yang dapat membangkitkan gairah hidupnya kembali. Maka dari situ tipe sanguinis ini sangat tepat atau cocok kepada seseorang yang digelari atau kita sebut sebagai seorang motivator. Lalu tipe kepribadian yang kedua, yakni tipe melankolis. Tipe kepribadian ini dikatakan pula sebagai tipe yang pemikir dan sempurna, merupakan tipe manusia yang dalam pergaulannya bersifat temperamen, memiliki sifat seni yang tinggi, akurasi pemikiran yang tinggi, serta terkadang sangat sensitif, bahkan bakatnya yang menonjol, dan dia rela berkorban demi apapun yang dibelanya itu, agar ia juga suka menyalahkan dirinya sendiri terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Tipe melankolis ini dikatakan pribadi yang cerdas karena selalu memikirkan langkah apa yang dapat diambil dalam problem solving, memecahkan masalah walau lama dalam mengambil keputusan ini. Ini ibarat orang yang suka bekerja di balik layar, tidak ingin diketahui dirinya menjadi pusat perhatian. Orang yang memiliki tipe melankolis ini biasanya kita dapati di orang-orang seni atau orang-orang yang bergelut di kesenian. Orang-orang seperti ini biasanya ia mempunyai ide yang brilian di belakang layar itu. Dia mengorbankan dirinya agar idenya itu dapat direalisasikan di depan layar. Maka dari itu tipe kepribadian melankolis ini saya rasa sangat cocok disematkan kepada orang-orang seni, karena pola pikir mereka, lalu cara berpikir mereka yang sangat selaras dengan tipe melankolis ini. Lalu yang ketiga adalah tipe kepribadian koleris. Tipe kepribadian ini dikatakan pula tipe kepribadian yang kuat, dan
tipe kepribadian yang sangat ambisius, lalu mempunyai kemampuan kuat dalam menggapai sesuatu yang diinginkan. Cirinya terlihat ia itu berapi-api, aktif, cekatan, mandiri, dan independen. Gayanya bersikap tegas dan berpendirian keras, tidak gampang terpengaruhi dengan lingkungan, ide rancangan tidak pernah habis, dan kelemahannya dari sosok atau individu Coriolis ini adalah emosinya yang kadang mempunyai sifat temperamen dan yang meledak-ledak, tidak mudah bersimpati kepada orang lain. Ia cenderung dominan dan berjiwa kepemimpinan, menyadari kesalahannya dan kemudian memperbaiki kesalahannya. Tipe kepribadian Coriolis ini sangat cocok disematkan kepada orang-orang yang mereka itu berada di garis depan pada kepemimpinan suatu negeri atau negara. Misalkan kita mungkin di Indonesia sebagai presiden atau yang lainnya. Jadi tipe Coriolis ini sangat tipe yang amat didamba-dambakan sebagai tipe seorang pemimpin yang handal atau seorang presiden mungkin. Ya, dari situ tipe Coriolis ini diharapkan ada pada seorang individu pemimpin yang dia berjiwa kokoh serta berapi-api, cekatan, mandiri, dan mempunyai ide-ide atau gagasan yang sangat kuat. Maka kepribadian ini amat sangat cocok disematkan kepada para leader di sana, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah tipe kepribadian pragmatis, yakni tipe kepribadian ini dikatakan pula damai dan suka mengamati. Tipe ini adalah biasanya manusia memiliki sifat alami pendamai, tidak suka kekerasan, merupakan orang individu ini biasanya seperti orang yang mudah diajak bergaul, ramah dan menyenangkan, humoris, serta merupakan pribadi yang sangat konsisten, tenang, serta jarang sekali terpengaruh dengan lingkungannya dan tidak pernah terlihat gelisah di balik pribadinya yang dingin dan malu-malu. Ia pun memiliki kemampuan untuk lebih dapat merasakan emosi yang terkandung pada sesuatu. Tipe orang pragmatis ini merupakan pribadi yang sangat sabar dan tenang menghadapi masalah. Emosinya tidak meluap-meluap ketika ia dihadapkan kepada suatu permasalahan, dan ketika ia bahagia ataupun sedih, keadaan dia diam dalam dan mampu bekerja dalam tekanan, tidak suka bertengkar, hati-hati dalam berucap dan bersikap. Maka orang yang mempunyai tipe pragmatis ini amat sangat dekat dengan orang-orang yang mungkin kita sebut sebagai dai atau ustadz, di mana orang-orang seperti ini diharapkan dapat selalu menahan amarahnya, emosinya, serta tidak gampang terprovokasi dalam suatu permasalahan yang ada. Maka dari itu tipe kepribadian pragmatis ini sangat cocok disematkan kepada para dai atau ustadz-ustadz yang berdakwah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.